Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novia dari jurusan Akuntansi 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dengan nomor WP 1710553-2004. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Forward-Looking Information. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Dr. Niki Lukfiarman, SE MBA AKCE, yang telah membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada dosen penelaah saya yang akan memberikan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik. Topik pembahasan pada kali ini terbagi menjadi 5, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu penutup. Pembahasan pertama yaitu bagian pendahuluan, yang diawali dengan latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini dimulai dari fenomena terjadinya peningkatan investor dari tahun 2017 sampai dengan 2019, yang ditandai dengan terjadinya peningkatan Single Investor Identification atau SID, di mana SID merupakan nomor identitas tunggal pemodal yang khusus diterbitkan oleh PT Custodian Central Effect Indonesia atau KSEI untuk mengidentifikasi investor. Nah, peningkatan terjadi pada tahun 2018 sebesar 44% dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 sebanyak 53% dari tahun 2018. Terjadinya peningkatan investor, maka akan berdampak pada peningkatan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Investor dapat mencari informasi yang dibutuhkannya melalui laporan tahunan, di mana dalam laporan tahunan terdapat pengungkapan yang lebih jauh dari informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan formal. Nah, pengungkapan dalam laporan tahunan terbagi menjadi 2, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Di mana pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang informasinya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan di luar item yang diwajibkan sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk memberikan informasinya. Nah, proses dari akuntansi itu akan menghasilkan laporan yang bersifat historis tentang kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perekonomian yang semakin dinamis, informasi yang bersifat historis dianggap kurang relevan karena tidak dapat memberikan pandangan atau gambaran bagaimana kondisi atau rencana perusahaan di masa depan. Maka, untuk memenuhi kebutuhan informasi investor ini, perusahaan dapat melakukan pengungkapan forward-looking information dalam laporan tahunan mereka, di mana pengungkapan forward-looking information ini akan memberikan informasi mengenai perakiraan masa depan dari kinerja perusahaan. Nah, pentingnya pengungkapan forward-looking information ini dalam efisiensi pasar modal telah diakui oleh regulator pasar tingkat dunia seperti FASB, IASB, American Institute of Certified Public Accountants, Canadian Institute of Chartered Accountants, dan Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Pengungkapan forward-looking information merupakan bagian dari pengungkapan sukarela, di mana perilisannya sesuai dengan kebijaksanaan dari manajerial perusahaan. Agar pengungkapan forward-looking information yang dilakukan manajerial perusahaan ini berkualitas dan tidak terdapat bias informasi yang dimuat dalam pengungkapannya, maka pengungkapan ini perlu dihubungkan dengan aspek lainnya, yaitu corporate governance. Menurut Lukfiarman, pada tahun 2004, corporate governance merupakan mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Menurut Haley dan Palepu, tahun 2001, corporate governance memiliki peran positif dalam memonitor kebijakan pengungkapan perusahaan dan menuju transparansi, di mana transparansi merupakan prinsip dari corporate governance yang dapat mengurangi asimetri informasi. Di mana asimetri informasi terjadi akibat manajer perusahaan memiliki akses yang lebih banyak mengenai perusahaan daripada prinsipal. Transparansi merupakan prinsip dari corporate governance yang dapat mengurangi asimetri informasi, di mana asimetri informasi terjadi akibat manajer perusahaan memiliki akses yang lebih banyak mengenai perusahaan, sedangkan prinsipal mempunyai akses informasi yang terbatas. Pengungkapan forward-looking information dengan mekanisme corporate governance yang kuat akan menyajikan informasi yang berkualitas dan mengurangi asimetri informasi.
Nah, corporate governance memfasilitasi pembentukan strategi pengungkapan yang unggul, memungkinkan manajer untuk memberikan realistisitas bisnis kepada pemegang saham melalui pengungkapan yang lebih besar seperti forward-looking information, sehingga menghindari terjadinya asimetri informasi tersebut. Penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan forward-looking information di Indonesia masih sangat minim. Penelitian ini lebih banyak dilakukan pada negara maju dan negara Timur Tengah. Dengan banyak kesamaan antara sistem dan model corporate governance di Indonesia dengan negara Timur Tengah, maka penelitian ini mereplikasi dari penelitian Ajibola tahun 2017 dengan perbedaan penelitian yaitu tahun pengambilan data dan sampel. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan yaitu ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan publik, proporsi komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, dan kualitas audit. Objek dalam penelitian ini yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019. Alasan peneliti memilih objek penelitian sektor industri barang konsumsi karena sektor ini merupakan sektor yang stabil dan paling aktif dalam pasar modal di Indonesia. Maka industri ini mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi negara, sehingga industri ini perlu meningkatkan pengungkapan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan publik, proporsi komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Lalu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan publik, proporsi komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama akan dibahas yaitu pengungkapan forward-looking information. Pengungkapan dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. Menurut Kiso, persyaratan pengungkapan telah meningkat secara substansial yang ditunjukkan oleh ukuran beberapa laporan tahunan perusahaan yang bertambah sebagai respon atas permintaan transparansi, sehingga menyebabkan pelaporan bisnis itu harus memberikan informasi yang lebih berwawasan ke depan, lebih fokus pada faktor yang menciptakan nilai jangka panjang, dan menyelaraskan informasi yang dilaporkan secara eksternal lebih baik dengan informasi yang dilaporkan secara internal. Nah, praktik dari pengungkapan laporan tahunan itu akan memperlihatkan respon manajer terhadap kebutuhan pengguna secara sukarela. Pengungkapan sukarela dilakukan atas pertimbangan manajemen atau tradisi perusahaan, di mana pengungkapan forward-looking information itu dikategorikan sebagai pengungkapan sukarela. Menurut Choi dan Mick, tahun 2008, pengungkapan forward-looking information merupakan pertimbangan tertinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Pengungkapan forward-looking information ini adalah kategori informasi mengenai perakiraan masa depan yang memungkinkan pengguna untuk menilai kinerja masa depan perusahaan. Hal ini termasuk rencana manajemen, evaluasi peluang dan risiko, dan data perkiraan tentang operasional perusahaan. Pengungkapan forward-looking information ini disajikan di beberapa bagian laporan tahunan perusahaan, yaitu pada bagian laporan direksi, laporan Dewan Komisaris, dan diskusi dan analisis manajemen. Dikutip dari Makvira dan Tresnaningsih tahun 2017. Berdasarkan penelitian Al-Khatib tahun 2014, ada berbagai istilah atau kata kunci yang dicantumkan dalam laporan tahunan yang merepresentasikan forward-looking information. Beberapa istilah tersebut seperti mungkin, memprediksi, mengharapkan, meramalkan, memperkirakan, berharap, dan periode yang akan datang. Secara umum, kategori informasi dari forward-looking information ini yaitu yang pertama perkiraan, kedua informasi potensial, yang ketiga yaitu sasaran dan tujuan.
Nah, pengungkapan forward-looking information ini akan sangat berguna bagi pemangku kepentingan, terutama investor. Tujuan utama dari investor dan analis laporan tahunan untuk menilai pendapatan arus kas di masa depan. Maka, masuk akal jika bagi mereka untuk menanyakan apakah perusahaan menyediakan perkiraan informasi internal mereka seperti pengungkapan forward-looking information ini. Maka, pengungkapan forward-looking information pada laporan tahunan yang dilakukan manajemen perusahaan digunakan untuk meyakinkan investor dalam melakukan investasi. Bagian selanjutnya yaitu mengenai corporate governance. Corporate governance merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai perangkat atau kelembagaan serta aturan lain dan hukum yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan, checks and balance, agar sistem dapat bekerja secara optimal. Menurut Lutfi Arman pada tahun 2004, corporate governance ada sejak entitas mulai dibentuk dan terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol entitas antara pemilik dengan agen. Salah satu prinsip dasar corporate governance yaitu transparansi, di mana transparansi bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, sehingga perusahaan harus menyediakan informasi material dan juga relevan dengan cara yang mudah diakses dan menurut BurTNP pada tahun 2020, melalui pengungkapan yang lebih banyak seperti pengungkapan forward-looking information, perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dengan agen. Dalam pelaksanaannya, sistem corporate governance dijalankan oleh sebuah mekanisme. Mekanisme corporate governance ialah mekanisme yang mengontrol dan mengawasi kegiatan perusahaan serta mengambil tindakan korektif ketika perusahaan keluar dari jalur seharusnya. Maka dalam penerapannya dibutuhkan seperangkat aturan main yang jelas agar berbagai perangkat organisasi dalam sebuah sistem dapat menjalankan fungsinya untuk menjamin agar terjaganya kepentingan berbagai pihak yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu bagian penelitian terdahulu. Yang pertama, rujukan utama yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian Ajibola pada tahun 2017, di mana Ajibola meneliti hubungan antara corporate governance dengan pengungkapan forward-looking information dengan objek penelitian 15 perusahaan terdaftar di Deposit Money Banks yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria dalam periode waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2010 hingga 2014. Selanjutnya penelitian oleh Al-Najjar dan Abed pada tahun 2014, lalu Kilik dan Kuzey pada tahun 2018, lalu Burton and Pay pada tahun 2020, lalu Mensah pada tahun 2017, lalu Uyar dan Kilik pada tahun 2012, lalu Celik et al. Pada tahun 2006, lalu Suyono pada tahun 2018, lalu Rafifa dan Ratmono pada tahun 2015, lalu Agustin dan Octaviana pada tahun 2019, lalu Mujiono dan Nani pada tahun 2010. Selanjutnya akan membahas variabel penelitian independen dan kontrol dalam penelitian ini. Bagian pertama yaitu ukuran Dewan Komisaris. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6, Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Serta Dewan Komisaris memastikan bahwa perusahaan telah melakukan corporate governance dalam setiap kegiatan perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK-04/2014 Pasal 20 menjelaskan bahwa Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 anggota. Selanjutnya yaitu proporsi komisaris independen. Untuk mengurangi adanya risiko kolusi antara Dewan Komisaris dan manajemen, maka Dewan Komisaris diduduki oleh sejumlah anggota yang disebut komisaris independen. Komisaris independen yaitu profesional yang bukan dari manajemen dan tidak memiliki hubungan bisnis atau kepemilikan dengan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK-04/2014 Pasal 20, paling sedikit 1 orang komisaris independen jika Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang dan paling kurang 30% jika Dewan Komisaris lebih dari 2 orang anggota. Selanjutnya yaitu kepemilikan publik.
Saham publik itu menunjukkan tingkat kepemilikan dari beberapa jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat publik. Pengertian publik di sini adalah pihak individu di luar manajemen perusahaan dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Besarnya jumlah saham ditawarkan kepada publik itu akan menunjukkan berapa besar private information yang harus dibagikan oleh manajer kepada masyarakat. Jadi, perusahaan akan berusaha memenuhi keinginan publik yang mendominasi dalam memiliki saham perusahaan. Hal ini terkait dengan teori agensi di mana manajemen sebagai agen yang dipercaya untuk mengelola perusahaan akan memenuhi keinginan publik selaku prinsipal dengan melakukan pengungkapan semaksimal mungkin sesuai keinginan pemegang saham publik, dikutip dari Mojoyono dan Nani tahun 2010. Selanjutnya yaitu proporsi Komite Audit Independen. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK-04/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa yang pertama, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dan yang keempat, tindak lanjut temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit ini dipandang sebagai alat untuk menghindari kecurangan dalam laporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen. Dengan keberadaan komite audit diharapkan dapat mengurangi agensi problem antara manajer dan prinsipal. Selanjutnya yaitu frekuensi rapat komite audit. Mengenai penyelenggaraan rapat komite audit dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK-04 tahun 2015 bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala, paling sedikit mengadakan rapat 1 kali dalam 3 bulan, dan rapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Komite Audit. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit ini setiap tahunnya dapat digunakan sebagai indikator efektivitas pekerjaan. Selanjutnya yaitu kualitas audit. Auditor independen diperlukan dalam rangka membantu memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang perusahaan. Peran auditor eksternal dipercaya dapat memberikan penilaian secara independen dan profesional atas keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan upaya penilaian skala besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah nilai aset perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar membutuhkan kebutuhan pendanaan eksternal yang lebih besar, sehingga berdasarkan teori agensi, konsekuensinya mereka harus mengungkapkan volume informasi sukarela yang lebih tinggi untuk mendapatkan akses pendanaan eksternal yang lebih bersaing. Yang kedua yaitu leverage. Leverage adalah total kewajiban dibagi dengan total aset perusahaan. Rasio leverage dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dalam membiayai asetnya. Faktor leverage ini sangat penting terhadap struktur modal perusahaan, di mana perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih tinggi dalam struktur modal mereka akan membuat biaya keagenan mereka yang lebih tinggi, sehingga respon perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dengan mengungkapkan lebih banyak pengungkapan forward-looking information dalam laporan tahunan mereka untuk memenuhi kebutuhan kreditor. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan bertujuan untuk memperlihatkan keuntungan perusahaan pada suatu periode tertentu. Profitabilitas diproyeksikan dengan ROE atau Return on Equity. ROE digunakan untuk mengukur efektivitas kemampuan manajer dalam mengelola modal perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham. Perusahaan akan lebih cenderung menunjukkan kualitas mereka kepada investor ketika profitabilitas mereka tinggi, sehingga manajemen perusahaan akan lebih mengungkapkan informasi kepada publik untuk memberikan kesan positif. Selanjutnya yaitu bagian pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Hipotesis kedua,
Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Hipotesis ketiga yaitu kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Yang keempat yaitu proporsi komite audit independen berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Yang kelima yaitu frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Dan yang keenam yaitu kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Bagian selanjutnya yaitu kerangka pemikiran, di mana variabel independen yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan publik, proporsi komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, dan kualitas audit itu mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Sedangkan untuk variabel kontrol, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas itu diduga mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Bagian ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui alat analisis statistik. Maka penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dari variabel-variabel pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Selanjutnya yaitu data dan metode pengumpulan data. Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder, dan metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Untuk bagian selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode waktu 2017 sampai dengan 2019 dengan jumlah populasi sebesar 152 perusahaan. Untuk penetapan besar minimal sampel penelitian ini menggunakan rumus Lovin, di mana didapatkan minimal sampel yang digunakan yaitu 60 perusahaan. Untuk menentukan sampel penelitian itu menggunakan prosedur penarikan sampel dengan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling, di mana sampel yang digunakan pada penelitian ini sebesar 122 perusahaan. Bagian selanjutnya yaitu variabel dan pengukuran variabel. Yang pertama yaitu variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengungkapan forward-looking information, di mana pengukurannya diproksikan dengan indeks pengungkapan. Indeks pengungkapan forward-looking information ini berdasarkan penelitian Kilik dan Kuzey tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan analisis untuk menyelidiki total kualitatif dan kuantitatif dari pengungkapan forward-looking information dalam sebuah perusahaan. Di mana dalam indeks pengungkapan tersebut terdapat 30 item pengungkapan. Bagi perusahaan yang mengungkapkan informasi tersebut akan diberi nilai 1 dan jika tidak mengungkapkan akan diberi dengan nilai 0. Maka pada sebuah perusahaan tersebut akan ditotalkan jumlah indeks pengungkapan yang diungkapkan maka lalu akan dibagi dengan total maksimum pengungkapan yaitu 30 item. Selanjutnya untuk variabel independen, untuk pengukuran ukuran dewan komisaris itu adalah total jumlah anggota dewan komisaris yang ada pada laporan tahunan perusahaan. Untuk proporsi komisaris independen yaitu menggunakan skala rasio yaitu jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris dikali dengan 100%. Lalu untuk kepemilikan publik itu menggunakan skala rasio dengan menghitung jumlah kepemilikan lembar saham publik dibagi dengan total lembar saham perusahaan dikali dengan 100%. Lalu untuk proporsi komite audit independen itu menggunakan skala rasio dengan jumlah komite audit independen dibagi dengan total komite audit dikali dengan 100%. Untuk frekuensi rapat komite audit, yaitu berapa jumlah rapat komite audit dalam 1 tahun yang terdapat dalam laporan tahunan tersebut. Lalu untuk kualitas audit merupakan variabel dummy, di mana bernilai 1 jika diaudit oleh CAP Big Four dan bernilai 0 jika diaudit oleh CAP Non Big Four.
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan variabel kontrol di mana bertujuan untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang diduga ikut berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan memakai variabel kontrol, dapat membatasi atau mengurangi pengaruh faktor-faktor luar yang tidak diteliti, sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen tetap konstan. Pengukuran untuk variabel ukuran perusahaan yaitu logaritma natural dari total aset. Untuk leverage yaitu menggunakan skala rasio total utang dibagi dengan total aset. Untuk profitabilitas yaitu menggunakan skala rasio yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya untuk metode analisis data, yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel penelitian. Dalam hal ini tidak bermaksud dalam menguji hipotesis. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan untuk memastikan keterkaitan hubungan antara variabel dependen dengan independen dalam penelitian ini agar memenuhi asumsi dasar dalam regresi. Di mana uji asumsi klasik ini nantinya akan terbagi menjadi uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Tujuan analisis regresi linear berganda untuk memperkirakan pengaruh pada variabel dependen terhadap beberapa variabel independen. Selanjutnya, uji hipotesis. Bagian keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk hasil analisis statistik deskriptif. Untuk pengungkapan forward-looking information, untuk nilai minimum itu 10%, maksimum 67%, dan rata-rata 43,07%. Untuk standar deviasi itu 10,19%. Untuk ukuran Dewan Komisaris, untuk minimum ukuran Dewan Komisaris itu ada 2, maksimum 8, dan rata-rata ada 3,9, dan standar deviasi ada 1,4882. Untuk proporsi komisaris independen, untuk nilai minimum yaitu 25%, untuk maksimum 100%, di mana rata-rata yaitu 42%, sedangkan standar deviasi yaitu 12,86%. Untuk kepemilikan publik, nilai minimumnya yaitu 3,5%, untuk maksimumnya yaitu 83,7%, dan rata-rata 23,75%. Di sini dilihat standar deviasinya sebesar 15,82%. Untuk proporsi komite audit independen, untuk minimumnya itu 75%, maksimum 100%, dan rata-rata 99,39%, dan standar deviasi 33,88%. Untuk frekuensi rapat komite audit, itu minimum yaitu 1 kali, maksimum 20 kali, dan rata-rata itu 6 kali, dan standar deviasinya yaitu 3,4 kali. Untuk kualitas audit, itu merupakan variabel dummy, di mana minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Untuk ukuran perusahaan, nilai minimum yaitu 24,49, maksimumnya 32,2, untuk rata-rata 28,4, untuk standar deviasi 1,71. Untuk leverage, nilai minimum yaitu 3%, 0,03, untuk maksimum itu 0,77, untuk rata-rata itu 0,3855, sedangkan untuk standar deviasi 0,17922. Untuk profitabilitas, nilai minimumnya yaitu min 0,29, untuk maksimumnya 1,4, untuk rata-rata itu 0,1468, dan standar deviasinya 0,27187. Berikutnya untuk hasil uji asumsi klasik, yang pertama yaitu hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas yang pertama menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, didapatkan nilai signifikan 0,2. Hal ini menandakan data telah berdistribusi normal karena data melebihi dari signifikan 0,05. Sedangkan untuk uji normalitas yang kedua
Menggunakan normal key-plot, didapatkan titik-titik dari variabel penelitian ini mengikuti garis sumbu diagonal, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk hasil uji multikolineritas, di mana multikolineritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk hasil uji multikolineritas menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini tidak memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF menunjukkan tidak lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolineritas. Untuk selanjutnya, yaitu hasil uji heteroskedastisitas, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa data tersebar di atas, di bawah, dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan terdapat pola yang tidak beraturan dalam diagram tersebut, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T sebelumnya. Hasil uji autokorelasi dilihat pada Durbin Watson sebesar 2,020. Hal ini telah memenuhi syarat di mana DU kecil dari DW kecil dari 4 DU. Hasil uji selanjutnya yaitu hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel tersebut, maka didapatkan model regresi berganda sesuai dengan yang ditampilkan dalam slide ini, di mana interpretasi dari hasil model regresi ini yang pertama, nilai konstanta diperoleh bertanda positif sebesar 0,735. Hal ini mengartikan apabila nilai dari variabel ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan publik, proporsi komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, dan kualitas audit, dan ukuran perusahaan, lalu leverage dan profitabilitas itu konstan atau bernilai 0, maka akan terjadi kenaikan pada pengungkapan forward-looking information sebesar 0,735. Yang kedua, jika untuk nilai koefisien regresi variabel ukuran Dewan Komisaris bertanda positif sebesar 0,018. Hal ini mengartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan ukuran Dewan Komisaris dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan mengakibatkan kenaikan pada pengungkapan forward-looking information sebesar 0,018. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel proporsi komisaris independen itu bertanda negatif sebesar 0,07. Hal ini mengartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan ukuran proporsi komisaris independen dengan asumsi variabel lainnya itu konstan, maka akan mengakibatkan penurunan pada pengungkapan forward-looking information sebesar 0,07. Selanjutnya, untuk nilai koefisien regresi variabel kepemilikan publik itu bertanda negatif sebesar 0,001. Hal ini mengartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan kepemilikan publik dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka akan mengakibatkan penurunan pada pengungkapan forward-looking information sebesar 0,001. Selanjutnya, untuk nilai koefisien regresi variabel proporsi komite audit independen bertanda negatif sebesar 0,687. Hal ini mengartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan proporsi komite audit independen dengan asumsi variabel lainnya tetap akan mengakibatkan penurunan pada pengungkapan forward-looking information, yaitu nilai koefisien regresi dari variabel frekuensi rapat komite audit, di mana diperoleh nilai positif 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan frekuensi rapat komite audit dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan mengakibatkan peningkatan pada pengungkapan forward-looking information sebesar 0,008. Selanjutnya, untuk nilai koefisien regresi variabel kualitas audit itu bertanda negatif sebesar 0,01. Karena variabel ini merupakan variabel dummy, maka persamaan regresi untuk
Ini adalah FLDI sama dengan 0,735 kurang 0,10 kualitas audit. Nah, jadi jika perusahaan tersebut diaudit oleh Cap Big Four, maka persamaannya yaitu 0,735 dikurang 0,01 kali 1 sama, maka didapatkan 0,725. Sedangkan jika perusahaan tersebut diaudit oleh Cap Non Big Four, maka persamaannya 0,0735 dikurang 0,01 kali 0, maka didapatkan hasil 0,735. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengungkapan forward-looking information oleh Cap Big Four itu lebih rendah dibandingkan Cap non-Big Four. Selanjutnya, untuk nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan bertanda positif sebesar 0,011. Hal ini mengartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan ukuran perusahaan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan pada pengungkapan forward-looking information sebesar 0,011. Untuk nilai koefisien regresi variabel leverage itu bertanda positif sebesar 0,012. Hal ini mengartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan leverage dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka akan mengakibatkan kenaikan pada pengungkapan forward-looking information sebesar 0,012. Selanjutnya, untuk nilai koefisien regresi variabel profitabilitas, di mana bertanda positif sebesar 0,027. Hal ini mengartikan bahwa setiap peningkatan satu satuan profitabilitas dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan mengakibatkan kenaikan pada pengungkapan forward-looking information sebesar 0,027. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama itu uji koefisien korelasi atau R dengan koefisien determinasi. Berdasarkan tabel tersebut, dapatkan untuk hasil dari uji koefisien korelasi yaitu 51,5%. Sehingga nilai ini berada pada interval yang menunjukkan hubungan rendah antara variabel independen dengan dependen. Untuk koefisien determinasi atau R-square itu menunjukkan besar adjusted R-square sebesar 20,6%. Hal ini menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu pengungkapan forward-looking information ialah sebesar 20,6%, sedangkan sisanya 79,4% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk uji F, di mana uji F ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan signifikansi sebesar 0,00. Ini nilainya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan forward-looking information. Atau dapat diartikan variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang simultan dan signifikan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya untuk uji signifikansi parsial atau uji statistik T. Mana uji statistik T digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, atau jika T hitung lebih kecil dari T tabel bernilai negatif dan nilai signifikansi kecil dari 0,5, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk nilai T hitung dari penelitian ini yaitu sebesar 1,98157. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan ukuran Dewan Komisaris itu lebih besar dari T hitung dan signifikansinya kecil dari 0,05, di mana berarti ukuran Dewan Komisaris itu berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Untuk proporsi komisaris independen ini tidak memenuhi syarat, maka proporsi komisaris independen itu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Untuk kepemilikan publik itu juga tidak memenuhi syarat, maka kepemilikan publik itu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Untuk proporsi komite audit independen
itu memiliki T-tabel itu lebih kecil dari T hitung dan signifikansi itu 0,004. Hal ini menandakan bahwa proporsi komite audit independen itu berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information, dan frekuensi rapat komite audit itu memiliki T-tabel lebih besar dari T hitung dan signifikansi yang kecil dari 0,05, maka frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan forward-looking information. Sedangkan untuk kualitas audit, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information karena tidak memenuhi syarat. Selanjutnya bagian kelima yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan forward-looking information. Untuk proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Untuk kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Untuk proporsi komite audit independen itu berpengaruh negatif terhadap pengungkapan forward-looking information. Untuk frekuensi rapat komite audit itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan forward-looking information, dan untuk kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan forward-looking information. Untuk keterbatasan penelitian ini, yaitu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan juga periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2017 sampai dengan 2019. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan publik, proporsi komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, dan kualitas audit dalam mewakili mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk saran dari peneliti, untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian dan menambah periode pengamatan atau menggunakan keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, peneliti selanjutnya juga dapat menguji sampel pada sektor lainnya seperti industri bahan kimia, properti dan real estate, aneka industri, dan pertambangan. Untuk peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain dalam konsep corporate governance seperti kepemilikan institusional, kompensasi Dewan Komisaris, proporsi Dewan Komisaris memiliki akuntansi atau bisnis, dan jumlah rapat Dewan Komisaris. Selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lainnya dalam mempertimbangkan indeks pengungkapan forward-looking information. Lalu peneliti selanjutnya dapat menggunakan cara pengukuran lainnya untuk variabel kontrol pada penelitian ini. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Forward-Looking Information. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.